mudah-mudahan di rumah tidak mengerti insiden yang baru saja terjadi di sini ya. Kalau Anda tidak mengerti nggak apa-apa ya sudah. Baru terjadi insiden soalnya. Saya akan membahas tentang isu politik yang ada di Indonesia pada saat ini, terutama di Jakarta, karena Bapak Gubernur Ahok ya, disebut dengan Bapak Ahok biasanya kemarin kalau tidak salah atau 2 hari lalu baru saja dinyatakan sebagai tersangka oleh Mabes Polri yang melibatkan tentang dugaan kasus penistaan agama. Jadi akhirnya Polri menetapkan Bapak Ahok sebagai tersangka dan masuk ke dalam tahap penyidikan dan menetapkan Ahok sebagai tersangka sehingga tidak bisa keluar negeri untuk memudahkan pemeriksaannya. Itu kasus yang lagi heboh sekarang di Jakarta, di Indonesia, lagi heboh. Heboh banget. Betul sekali, mengalahkan Pak. berita Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting. Betul ya. itu Pak. Ya. Padahal berita itu Padahal tuh... saya nggak setuju loh. Saya tuh nggak Kenapa mau tuh, Pak? sampai berita Ahok itu menutupi berita Raffi dan Ayu. Nggak setuju saya tuh. Kenapa Pak? Kenapa? Hah? Ya, Soalnya lebih banyak yang lihat berita itu kayaknya iya, Pak ya. kan lebih asik ngeliat gosip gitu kan dibandingin ini kan Pak Ahok lagi gitu kan. Kan Iya, enak Pak. kalau yang lain-lain gitu. Tapi enakan kita bahas ini sih Pak ya. Ya sudah bahas itu aja. Iya kalau gitu. Pak, dan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Aridono Sukmanto, Polri telah melakukan beberapa langkah seperti memeriksa video di laboratorium ya, dan menyimpulkan video itu asli atau tidak diedit gitu Pak. Dan polisi juga telah memeriksa 39 orang saksi ahli untuk mendapatkan keterangan Pak. 39 saksi ahli. Ya, diantaranya ada ahli hukum pidana, bahasa Indonesia, agama, psikologi, antropologi, dan legal drafting. Itu baru 6. 3 lagi. Kamu harus sebutin 39. Kamu harus. Itu diantaranya Pak, tahu sendiri kan Pak, asprinya kan agak-agak mandet otaknya Oh Pak. iya, betul. Lanjut. Saya apa yang lanjut Pak? Lanjut. Oke, tapi Pak Ahok sendiri selaku terlapor tak hadir dalam gelar perkara tersebut. Jadi beliau tidak hadir? Enggak. Ya, jadi beliau tidak hadir dalam gelar perkara tersebut. Tapi yang aneh begini, setelah ditetapkan bahwa Pak Ahok ini menjadi tersangka, ternyata dukungan terhadap Ahok ini semakin banyak, semakin mengalir deras di Twitter, Instagram, dan sebagainya. Itu sekarang keluar dukungan-dukungan untuk Pak Ahok. Jadi kayaknya Indonesia ini orang-orangnya pada galau gitu ya. Karena kalau belum tersangka, wah itu semuanya, itu hashtagnya adalah Ahok menista agama dan sebagainya gitu. Saya nggak tahu. Tapi begitu dinyatakan sebagai tersangka, hashtagnya berubah semua gitu. Hashtagnya itu langsung berubah jadi dukung Ahok dan sebagainya. Jadi apa? Oh, kami Ahok. Banyak dong Ahoknya kalau kami Ahok. Iya, tersangka jadi banyak. Jadi hashtagnya adalah kami Ahok sekarang. Nah ini menarik sekali kalau melihat fenomena itu. Jadi orang-orang di Indonesia itu gampang galau ya. Kalau satu arus ke sini ikut semua, satu arus ini ikut semua gitu. Kita nggak tahu nanti endingnya seperti apa. Nah lalu saya baca di berita ini berefek terhadap anak-anaknya Pak Ahok. Karena anak-anak Ahok bertanya pada ayahnya, kenapa ayah bisa jadi tersangka? Kenapa bapak bisa jadi tersangka? Nah jawabannya adalah nggak apa-apa. Bapak jadi tersangka itu nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah khawatir dan tidak usah malu. Karena bapak jadi tersangka bukan karena kasus korupsi. Jadi kalau karena kasusnya korupsi baru malu. Kalau bukan kasus korupsi tidak usah malu katanya. Gitu. Oh gitu ya Pak. Pak, tapi kan katanya bakal ada isu-isu nih, bakal ada demo lagi Pak nanti. Nah, kan sudah jadi tersangka. Oh, soalnya tuh katanya begitu. Ada isu lagi mau Ada demo isu lagi tanggal 25 November Tetap gitu ada Pak. demo gitu. Katanya isunya isu. Isunya seperti itu. Oh. Nah itu, tapi benar katanya memang ada isunya akan terjadi demo lagi. Nah ini nggak mengerti sudah jadi tersangka, tapi ada demo lagi apa enggak nanti kita tidak pernah tahu. Tapi yang setahu saya Pak Tito selaku Kapolri pernah mengatakan kalau seandainya tanggal 25 ada demo lagi, Ya. sedangkan Ahok sudah dalam penyidikan, maka artinya polisi bisa menindak keras. Karena jelas tujuannya bukan Ahok, katanya seperti itu di berita yang saya baca. Ya nggak jadi deh demonya. Lumayan Pak, 200.000 kalau ikutan. Oh gitu? Iya. Serius? Beli pulsa. Oh iya beneran? Oh ya, jangan ditiru orang kayak gini ya. Ya apa-apa lah, tapi ya, intinya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kalau demo juga demo damai, tapi intinya kita berdoa saja supaya yang terbaik buat bangsa Indonesia ini ya. Toh kalian juga nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi di atas sana. Oke Pak, kita harus bahas yang selanjutnya nih Pak. Ada heboh-heboh Pak. Apa itu? Foto Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, tidur Pak. Heboh tuh beritanya Pak. Maaf, kalau heboh tuh harus ada tidur dengan siapa, itu baru heboh. Nah ini dia Pak, bukan masalah dengan siapanya Pak. Tidur di
dalam kereta api. Kan gubernur orang kaya nggak punya kasur ya. Oh iya bener, iya. Berarti masih kaya saya. Iya. Berarti masih kaya saya, iya. Dia tidur di gerbong kereta? Ih, di gerbong Tiduran di kursi? Enggak, di bawahnya Pak. Di lantainya? Iya. Serius? Iya Pak, heboh fotonya Beneran? banyak. Di gerbong beneran. kereta? Iya. Kayak yang jual cangcimen gitu tidur? Iya benar. Ah masa sih? Iya Pak, orang fotonya beredar banyak ya. Padahal di atasnya ada kursinya lowong. Tapi dia tidur di bawah? Tidurnya di bawah. Mungkin mengingat masa lalu. Mungkin mengingat masa lalu. Iya ya. Oke. Gitu Tapi Pak. yang nyebarin siapa foto ini? Hah? Yang nyebarin itu sebenarnya pokoknya siapa nggak tahu Pak, pokoknya di sosmed banyak banget Pak. Ini katanya foto tersebut tersebar di media, dibenarkan oleh stafnya Gubernur Jateng kebetulan mendampingi Bapak Ganjar. Oke, jadi katanya pada saat itu keretanya dalam kondisi lenggang sehingga memungkinkan untuk tidur telentang. Kayak pantun ya, keretanya dalam kondisi lenggang sehingga memungkinkan untuk tidur telentang. Ini juga kacau nih ya kasih berita. Kalau tidur terlentang itu ngadep atas begini loh. Iya, kaki ngangkangnya itu baru terlentang. Gitu Pak. Ya, Itu tapi yang nyebarin stafnya Pak. bukan nyebarin staffnya mengiyakan. Oh mengiyakan. Nggak tahu, tapi mungkin udah dipecat Bapak, kan? fotonya Bapak belum saya sebarin. Jangan, Jangan. jangan. Bapak yang tidurnya nganga. Oh jangan, Gitu. jangan. Nanti ketahuan orang-orang. Tapi bayar dulu saya 200.000 ganti itu Oh ya. iya, supaya nggak ikut demo. Iya. Iya. Ya udah, terus ada siapa lagi? Ada juga Pak ini headline Bapak Deddy Mulyadi, sayembara orang gila Pak. Disediakan kompensasi 2 juta rupiah kepada warga yang mau memboyong anggota keluarganya yang memiliki gangguan jiwa agar diurus secara layak oleh pemerintah daerah. Jadi intinya apa? Kalau misalnya di keluarga ada orang yang mengalami gangguan jiwa, diserahkan ke karena biasanya daerah-daerah tuh banyak yang dipasung. Iya Pak. Jadi sekarang kalau menyerahkan orang gila dapat hadiah 2 juta. Ya. Ayo atuh. Maksudnya apa? Dapat 2 juta. Ya 200.000 2 juta dapatnya. Bapak ayo ke saya maksudnya. Kamu tinggal makan gini doang aja. Sampai sana pura-pura sembuh udah Oh iya, pulang. demi 2 juta Pak. Iya, susah amat sih. Saya nggak gila Pak. Oke. Jadi pokoknya bahkan Bupati Purwakarta mengancam kepala desa RT RW yang tidak melaporkan warganya mengidap gangguan kejiwaan apalagi sampai melatarkan, maka akan menunda gaji kepala desa dan perangkat di bawahnya. Jadi kalau tidak dilaporkan akan dikenakan denda, tapi kalau dilaporkan dapat uang 2 juta. Iya Pak, oke. Ya sudah. Sip, Mas Anu umpet ya. Siapa tahu ntar ada yang bawa gitu. Sekarang demi 2 juta rupiah orang bisa berbuat apa aja loh. Oke. Ya, Saya hati-hati ngumpetin ya. Billy lah. Enggak. Dia mah nggak apa-apa. Dia nggak dapetin 2 juta. Oh, dapatnya? Dia takut yang 20.000 waktu tikus. Oh iya, harga tikus kan 20.000. 20.000 di Jakarta kan. Mendingan gue gila, 2 juta. 20.000. Oke Pak. Ya sudah. Dan Saya ada kebetulan tamu nggak hari ini? ada Pak, Bapak harus bertemu dan Saya saya bertemu dengan siapa hari ini? itu Pak yang tadi tidur di itu gerbong kereta. Ya baru ngata-ngatain orangnya ada. Anda ngomong dong kalau orangnya ada. Ada, Pak. Saya baru ngata-ngatain. Iya. Nanti saya disomasi lagi kayak kemarin. Oh iya. Iya. Udah masuk laporan polisi Udah ya masuk Pak? laporan polisi. Oke, Aduh. Pak. Siapa tahu Kasih bisa- sarden juga nih. Sarden. Iya Pak, kita sudah kedatangan Bapak Gubernur Jawa Tengah Pak. Bisa Oke, saya kita undang langsung, sekarang ya, kita undang, silakan oke. masuk kepada Bapak Ganjar. Oh, baru aja. Silakan Pak Hajar, silakan Pak Hajar. Iya. Aduh, kamu kenapa? Enggak Pak, siapa tahu itu tidur di lantai karena dihipnotis. Oh iya juga. So tidur tuh bluk gitu Pak. Oh iya, bakar tisu dong. Iya, nggak apa-apa jangan Iya, ya. iya, jangan. Pak boleh nanya satu Boleh, pertanyaan dulu? boleh, silakan. Oke, Bapak Ganjar katanya dengar-dengar di Jawa Tengah banyak yang ngefans tuh ibu-ibu, kedoyanan ibu-ibu nih. Lebih baiklah daripada yang ngefans bapak-bapak. Nah, Geli. Iya benar-benar. Tapi nggak bikin istri cemburu Pak. Ya, cemburu kan masih ada di kamus, jadi boleh aja kan. Oh. Kecuali cemburu dihapus dari kamus.
maka orang nggak boleh cemburu kan. Oh, berarti Selagi masih ada di kampus, wajar. boleh lah. Wajar, iya. Kalau yang sama bapak-bapak belum ada obatnya. Nah, Iya benar. Jadi nggak wajar. Oh iya. Itu tanda cinta. Tanda cinta. Cie, nggak ada yang cemburuin. Baik Mas, saya tinggal ya. Saya mau cari tamu dulu. Bye. Mas, saya tinggal. oke. Oke, Bang Anjar. Iya. Ini menarik nih, kemarin berita, Apa? saya juga baca Pak, saya baca ada foto Bapak gitu ya, itu tertidur di lorong kereta kan, Iya. dan dibawa, kalau nggak salah dikasih selimut dulu, terus tiduran gitu. Iya, bener iya. nggak? Itu gimana ceritanya, kenapa bisa tidur di kereta? Saya itu pagi ya Mas Dedi ya, pagi dari Cilacap ke Jakarta. Heeh. Tapi harus balik ke Cilacap lagi, udah terlanjur. Maka harus malam itu cari tiket pesawat nggak mungkin, akhirnya dapat kereta. Ngantuknya udah setengah mati. Jadi ketika kereta gerbong itu penuh, ini kayaknya petugas kereta apinya baik hati. Pak Gubernur, Bapak berkenan nggak di gerbong belakang? Kenapa? Kosong Pak. Lebih lega. Lebih lega. Oke. Terus, boleh nggak kursinya saya putar-putar? Boleh, sih diputar. Terus kita coba tidur nih Mas. Iya kan, Nggak. nah, ada kursi kan bisa Ada kursi. selenderan gitu, Ya, kaki gitu. ke depan. Tapi kan gini, Iya, bener. nggak lurus bisa dong, nggak lurus, serat, betul. ya. Akhirnya kita coba, nggak bisa tidur saya. Nah ini memori lama, kita 9 tahun naik kereta, yang kejadian biasa yang kayak gitu itu dulu nggak ada yang motret. Oh iya benar, belum handphone, belum ada yang motret. Betul. Bukan gitu juga, dulu kita tidur di bawah, ya kakinya melintas di jalan itu ditendang sama satpol suskanya. Minggir, gitu. Oh iya, sekarang ada yang berani nendang ya Pak ya? Saya maunya ditendang juga. Tendang lah nggak apa-apa gitu kan. Artinya setelah kita capek gitu, nggak bisa tidur, dapat jatah selimut. Dapat jatah selimut. Langsung instingnya main. Memori lama ini. Gelar. Selimut gelar. Langsung tidur. Tapi nggak telentang loh, tadi diomongin Masalah, telentang. masa saya bilang telentang. Enggak, kita tengkurap. Tengkurap. Iya. Jadi kita tengkurap nggak telentang. Ngorok lah kira-kira saya gitu. Itu langsung tidur Pak? Tidur langsung. Langsung tidur karena pagi itu saya ada kegiatan agak padat gitu ya. Jadi mesti tidur dan mesti istirahat, dan istirahatnya kata dokter itu mesti berkualitas katanya. Oh iya, Maka betul. tidurnya harus telentang. Harus terlentang. Sudah saya pegang bantal gitu, tidur jadi. Berapa Pagi. lama? Sampai pagi. Sampai pagi di kereta. Orang saya bangun itu sudah sampai ke Purwokerto kok. Luar biasa. Jadi nyaman dong. Berarti nikmat ya Pak ya? Nikmat Lebih sekali. nikmat mana Pak? Tidur di situ apa dengan istri di rumah Pak? Iya. Kayaknya pertanyaan ini lama nggak tidur sama istri ya. Ketahuan. Ini ketahuan ini. Mas Denny, Mas, pernah tidur di kereta nggak? Pak pernah dulu. Yang benar. Pernah. Pernah tidur sama istri ya? Enggak. Enggak. Oke. Ya. Tapi Pak Ganjar, Ya. Pak Ganjar tahu nggak itu yang foto siapa? Nggak tahu saya. Jadi gini Mas, begitu turun, saya kembali ke Cilacap, beraktivitas, tiba-tiba wartawan pada nanya, Pak, gimana hasil kemarin kunjungan ke kampung-kampung? Oh ya, kemarin ketemu nelayan bagaimana Pak? Nasib nelayan bagaimana? Itu minta usaha kecilnya bagaimana? Serius nih. Betul. Tiba-tiba ada yang nyelonong mic-nya. Pak, itu kok gak ada Bapak tidur di kereta jadi viral, kemarin ada apa Pak? Hah? Jadi viral, tidur di kereta. Saya belum baca. Saya belum baca, nggak ada ceritanya, nggak ngerti apa-apa. Saya kaget juga, apaan? Kan ada yang motret Bapak, Pak. Baru setelah selesai, siang itu saya buka. Oh, ada cerita ini tuh rupanya. Ternyata. Sudah ada media yang memuat itu. Ngapain ngurusin saya tidur? Tapi itu menarik ya Pak ya. Kalau Apa? Bapak kunjungan kemana-mana, Iya. nggak penting buat mereka Pak. Tapi kalau Anda Ternyata. tidur di gerbong, itu Lebih penting menarik. banget. Iya. Oke. Ini kan Jadi kacau. Oke, saya break dulu. Kita kembali lagi dengan Pak Ganjar Oke. saya saat ini. Yang mana tetap di hitam putih.